Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo, selamat sore teman-teman ngopi-ngopi. Baru beberapa waktu lalu saya belajar filsafat estetika ya dari Prof. Bambang I. Sugiharto tentang bagian daripada estetika adalah seni ya, seni dan musik. Karena estetika bukan hanya soal hal-hal yang berindah-indah atau bermerdu-merdu, tapi juga bagaimana memaknai pengalaman. Dan kali ini, entah saya merasa beruntung dan sangat terkesan, kita hadir di suatu usaha ya, bisa dibilang yang bergerak di bidang seni, teman-teman. Yaitu pembuat seruling atau seniman yang aktif di bidang seruling ya. Langsung saja mungkin kita sambut. Selamat sore Mas Robi. Sore. Siap. Makasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Pertama tadi saya mau cerita sebentar teman-teman. Saya masuk ke rumahnya Mas Robi ini kan orangnya kayak santai gitu kan. Ternyata ketika kita dalami, beliau adalah bisa dibilang pengrajin, pembuat seruling Mas ya. Dan yang menjadi menarik dari beliau, karena beliau bukan basic di dunia musik teman-teman. Beliau adalah notabene apa itu namanya? Teater Mas ya. Seniman teater. Dan beliau ketika pindah ke sini mulai beralih ke dunia musik, diri spesifiknya suling, dan tidak hanya itu beliau sampai menjadikan suling ini menjadi usaha gitu Mas. Keren banget. Mas Robi, kita mau diskusi tentang perjalanan sampean. Akhirnya bisa sampai di titik ini tuh kapan? Itu semua bermula tuh Mas. Awalnya itu kan ketika 2018. Waktu itu aku masih di Lampung. Siap. Jadi seorang teman seniman senior minta saya buat ngisi pertunjukan monolog Teater. Ketika itu saya butuh instrumen yang namanya seruling, dan saya kebetulan lagi nggak punya seruling. Akhirnya karena waktunya mendesak, ketika saya keluar dari rumah saya lihat tetangga punya jemuran bambu. Jadi tak mintalah jemuran bambu itu tak potong, tak jadiin suling. Berarti dari suling pertama yang sampean buat dari jemuran Tetangga. Ya. Subhanallah. Nah, setelah itu berhasil bunyi, kok tiba-tiba pas gitu. Mungkin Tuhan mau kasih jalan di sana. Wow. Iya. Nah, ketika itu kok timbul keinginan saya buat bikin lagi gitu. Langsung jatuh cinta di pertama. Akhirnya, besok-besok saya coba bikin lagi. Alhamdulillah, salah terus. Kok salah? Alhamdulillah kok salah. Dan akhirnya ya mau tidak mau saya cari referensi tentang seruling. Akhirnya saya buka Google, buka YouTube, cari tutorial membuat seruling. Akhirnya bisa, ya singkat kata bikinlah saya seruling beberapa. Jadi ketika jadi saya bingung mau dikemanakan seruling banyak. Nyoba memberanikan diri jual gitu. Saya masuk di grup-grup seruling, komunitas Indonesia gitu. Ketika saya posting itu di Facebook, saya posting karya saya. Wah, itu saya dibully. Dibully habis-habisan. Karena apa Mas? Nggak ngerti, mungkin anak baru pikir mereka kan. Oh iya. Anak baru ya udah akhirnya males, saya nggak mau post di situ. Down karena dibully. Enggak sih, enggak down, cuman aku nggak suka bullying aja. Iya. Ya akhirnya ya udah. Aku berpikir lagi beberapa hari kemudian, aku coba tarik jarak kan, biar perspektifku lebih luas gitu melihat itu gitu. Iya. Akhirnya aku berpikir kalau aku terus bermain di seruling Sunda, seruling dangdut, alangkah banyak pengrajin seruling itu di Indonesia yang sudah dari dulu banget. Dan aku bakal ketinggalan jauh kan. Nah akhirnya setelah hari itu aku berpikir apa yang harus aku lakukan. Aku cari referensi tentang seruling mancanegara.
Akhirnya aku ketemu Native American flute, shakuhachi Jepang, terus Sudah level-level Iya, dunia ya, Mas, iya. dari berbagai negara dari sudah. berbagai negara. Terus whistle. Dan saya coba explore di sana itu. Alhamdulillah sempat bikin di Lampung waktu itu aku masih pakai bambu kan. Ada beberapa dibeli orang gitu. Akhirnya yang awalnya aku jual 10.000 aja susah. Iya. Setelah aku explore suling-suling dari mancanegara, aku jual dengan harga 300.000, tapi dibeli. Ya Allah. Terus saya produksi sampai pada suatu hari istri bilang mau pulang ke Madura, Madura. mau ngurusin ibu sama anak-anak yang di sini. Iya. Oke. 2019 hijrah lagi ke sini gitu. Ke Bangkalan lagi. Akhirnya dapat berapa bulan itu Covid, Mas. Oh, 2020. 2019. 19 ya, ya. benar. Akhir kan. Itu Covid, duit bawa dari Lampung tuh habis segala macam, udah bingung tuh. Akhirnya ngamen di Ya online Allah. di Facebook. Allah karim. Beneran tuh sampean lakukan? Iya, ngamen di Facebook online. Terus kan aku punya beberapa teman seniman itu. Ya mereka ada yang langsung chat, apa butuh apa bi, gitu. Terus apa yang bisa aku lakuin gitu. Ya Allah. Aku cuma bilang beli serulingku gitu. Ya, 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 ya. Ada yang transfer 1 juta, ada yang transfer 2 juta. Subhanallah. Akhirnya, Maksudnya ada di titik itu ya, sampean ngalamin juga waktu Covid, Mas. Parah. Terus pengiriman ke luar negeri juga kan terhambat. Iya, Karena kan iya, harus karantina. Bukan cuma orang ternyata. Produk juga Juga di karantina. karantina. Iya, iya. Jadi lambat. Nah terus kemari aku kesulitan cari bambu. Iya, iya. Oh, berarti masih bambu itu, Mas, yang sampean kirim. Awal di sini aku masih pakai bambu. Aku cari bambu dan pakai bambu-bambu. Kalau orang sini bilang prank keles atau apalah, aku nggak ngerti. Ya itu Bambu yang itu bagus aku itu pakai. ya. Nah akhirnya satu hari tetangga depan rumah kontrakan itu tebang pohonnya. Iya, iya. Aku minta dahannya. Aku pikir ini bisa barangkali menghasilkan bunyi gitu. Iya, iya, iya. Nah, coba. Sampean langsung terinspirasi ya. Yang menarik itu Mas Robby ini inspirasinya itu adalah tetangga, teman-teman. Tadi sebelumnya itu jemuran tetangga, sekarang tetangga. Pohon tetangga. Ini pohon dia. Iya. Nah, jadi saya beli pahat, terus saya mulai garap seruling dahan. Begitu jadi, itu langsung ditawar orang Australia itu kalau nggak salah yang pertama kali beli. Sampean posting di Facebook, Di Instagram. di Instagram. Nah, waktu itu aku posting di Instagram, terus langsung ditawar berapa? Aku bilang 200 USD. 3 juta, Mas ya. Iya. Dan langsung dibayar sama dia. Nah, dari sana aku berpikir, oh, Ya Allah subhanallah. ini menjanjikan. Gitu. Akhirnya, Kaget sampean pas pada saat itu, Mas ya. Yang sebelumnya jualnya ratusan gitu ya. Iya. Tiba-tiba saya langsung dapat. ya lumayan lah. Akhirnya aku berpikir, ini menarik. Ini bisa lebih baik, bisa dikembangkan, dan ini bisa jadi tumpuan hidup. Betul. Langsung nangkep sampean peluang itu, Mas. Ya wis, tak garap, terus tak bangun lagi jaringan teman-teman seniman, terus teman-teman komunitas healing. Karena pelangganku rata-rata komunitas healing, Subhanallah. terapi suara. Kerennya kan kalau dukun-dukun di luar negeri dia pakai musik. Kalau di sini kan Mantra. Oh, berarti dukun di luar negeri pakai suling orang-orang dalam penyembuhan gitu. Iya, mereka pakai suling Wah. buat penyembuhan, terapi suara. Jadi untuk teman-teman ketahui juga bahwa standar suling yang dibuat Mas Robby ini sudah bukan seperti suling-suling tradisional. Saya baru kaget banget, Mas. Ini ternyata sudah level-level internasional, Mas ya. Ya. Dan bahannya solid, terus dari kayu. Tak kirain semua suling itu dari bambu gitu kan. Dan ini di belakang kita ini adalah bahan-bahan baku untuk buat suling, Mas. Berarti sampean baru tahu juga kalau
ternyata suling yang sampean buat ini juga ada manfaat untuk pengobatan ternyata di luar negeri. Di luar negeri bermanfaat untuk pengobatan. Terus di sini ini bermanfaat buat teman-teman anak-anak muda yang sebenarnya dalam usia-usia produktif yang tidak punya pekerjaan. Ya barangkali pada akhirnya kan aku narik beberapa adik-adik itu tak ajarkan dia bikin sampai mereka juga bisa membuat dan bisa dapat hasil dari sana. Sampean terbuka itu terhadap apa namanya itu Iya. pemberdayaan itu. Iya, Secara umum atau ada harus kualifikasi tertentu. siapa saja. Oh ya Allah. Dulu malahan pernah teman-teman universitas UTM ya di sini ya. Itu mereka, Mas, kami mau adakan workshop, monggo silakan. Subhanallah. Mereka datengin orang-orang, ayo tak ajarin semua. Gak masalah buat sampean. Nah, itu kan pencahariannya sampean ini. Iya. Mindsetnya gimana tuh sampean? Aku percaya Tuhan. Iya. Tuhan nggak bakalan ngasih nuker-nukerin rezeki lah gitu. Subhanallah. Artinya meskipun banyak orang bisa buat seruling, Iya. kalau rezekinya emang untuk sampean dengan standar sampean tuh pasti tetap gak hilang. Rezekinya kan udah ada yang ngatur. Keren. Nah itu teman-teman, itu peluang mungkin untuk teman-teman yang suka di dunia seni khususnya suling, bisa nanti kita workshop ke sini Mas ya. Tuh boleh. di Bangkalan Kota dengan langsung sampean yang ngajarin tuh Mas Robi. Iya, ada Oci juga. Oci beberapa kali ngasih workshop. Kadang kan kalau ada anak-anak baru ya Oci, Ano yang ngasih workshop. Mas Robi, berarti sampean dari usaha suling aja ini sudah bisa sampean buat semua kehidupan sampean yang Iya. begitu ini. Jadi aku memang hidup dari seruling, dari dahan ini gitu. Dari debu-debu. Kalau saya lihat rumahnya sampean ini berapa rangkap 2 sekalian terus. Dan rumah ini pun aku dapat dari hasil ini, dari suling. Subhanallah. Ini benar 2000 gak kaleng-kaleng nih teman. 2001 itu aku masih ngontrak Iya. di Geraha. Itu masih ngontrak di Geraha, terus aku harus punya rumah, harus punya tempat tinggal. Akhirnya kebetulan ada toko musik di California, itu chat, hubungi, California, aku guys. butuh ocarina katanya. Suling yang kayak itu, yang kecil-kecil waktu itu. Yang kayak gini Mas ya? Ya, Ocarina namanya ini Mas. Subhanallah. ocarina daha. Nah jadi akhirnya ya aku bikin lah, aku kasih sampelnya, terus oke, aku butuh sekitar 15 gitu. Tak bikinin. Jadi sambil nyari bahan itu waktu itu aku bilang ke anakku yang nomor 2 itu, Mas, kalau seandainya pelanggan kita di Amerika itu ngambil sebulan 2 kali aja, bisa beli rumah kita. Aduh. Sambil bercandaan. Ya. Dan itu beneran Mas ya? Dan kejadian, Tuhan dengar ucapan saya, Tuhan dengar doa saya gitu. Jadi dia akhirnya toko di Amerika itu yang di California itu sebulan dia bisa 3-4 kali pesan gitu. Subhanallah. Aku kumpulkan, ya akhirnya beli rumah yang di depan itu awalnya. Keren banget. 1 tahun aku Iya. lunas rumah itu. Alhamdulillah. Mas Robi, oke saya mengakui nih Mas. Pertama ini unik dan mungkin karena handmade juga Mas ya. Handmade juga ini punya sampean sangat bagus kualitasnya. Tapi dalam perspektif sampean sendiri Mas yang buat sampean pede ya, jualan dengan harga puluhan juta itu. Termahal satu suling 15 juta ya Mas ya? Ya, 15 pernah juta. 15 juta, 9 juta. Menurut sampean apa tuh kualitas yang sampai punya nilai jual sebegitunya? Gini, kurang tahu sih aku juga. Tapi yang jelas suara. Suara. Terus suling ini kan semakin dia besar, panjang semakin mahal. Semakin suaranya loh ya semakin mahal. Makanya sampean pernah buat suling yang sampai berapa meter? 1,5 meter pernah. Berarti kayak gini sulingnya. Jadi nyuling itu vertikal. Dari atas ke bawah. Jadi tak kasih tabung tambahan. Subhanallah. Dan rata-rata pelanggannya Mas Robi ini teman-teman bukan sekedar di ini aja, bukan Surabaya, Jakarta gitu kan. Iya.
Tapi sudah Australia Pasarku internasional. internasional. Oh. Alhamdulillahnya kan serulingku sudah masuk ke 5 benua lah. Afrika kan Mesir masuk Afrika kan ya. Iya, iya. Nah, Mesir udah pernah gitu. Orang Mesir pernah beli. Pernah Mesir, Arab, Dubai, India, terus Asia Tenggara ya Singapura, Malaysia, terus Hong Kong pernah. Ini kalau Menparekraf tahu sampean dijadikan duta seruling dengan tanpa bantuan apa-apa sampean Mas ya. Enggak, malah tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Subhanallah. Jadi satu hari itu pernah. Sebenarnya aku kalau ketemu gitu, kalau Iya. misalnya ada dari pemerintahan punya itikat baik gitu, ayo kita berdayakan anak-anak muda ini. Iya, iya, iya. Tapi kan sampai hari ini tidak ada, apalagi instansi-instansi yang di sini. Gitu. Aku sih pengennya ketemu langsung gitu. Langsung ke pusat gitu. Satu hari kan Sandi Uno pernah ke sini tuh. Iya, iya, iya. Sandi ke sini ya benar. Teman-teman Bekraf itu ngajakin aku buat pameran. Iya, iya. Mereka bilang nanti aku ditaruh di depan dan aku bakal ngobrol dengan Sandi Uno. Dengan menteri. Nah, aku kan berpikirnya bukan untukku gitu. Iya. Ketika aku bisa bicara dengan dia, aku mau ajak dia, ayo loh, kita kembangin anak-anak ini. Iya, iya. Tapi yang terjadi apa? Teman-teman Bekraf itu seperti anak tiri gitu. Justru ya yang muncul di sana bebek-bebek dan lain sebagainya kan menyedihkan. Iya, iya. Aku sampai bilang. Malah kreativitasnya sendiri itu yang jadi ini. Iya. Teman-teman kreatif. Sandi Uno itu kan inisiatif namernya Bekraf kan. Ya. Iya. Mereka teman-teman Bekraf itu yang ngadain acara. Iya. Tetapi kok kalian teman-teman yang kreatifnya justru ditaruh di pinggir-pinggir gitu. Kayak anak tiri. Iya, Menyedihkan sekali gitu. Aduh. Itu yang oh ya udah. Karena ini membanggakan banget loh Mas. Bener-bener Seharusnya. saya terkesan banget. Jadi beliau ini tetanggaan ternyata teman-teman. Perumahan beliau itu ada paling 500 meter dengan rumah kita. Tapi saya baru tahu gitu kok bisa ada orang selevel sampean ini, pengrajin selevel sampean ini, dan gak banyak orang yang tahu gitu loh. Ada gitu itu. Ya Allah. Dan yang menariknya kan orang-orang di luar sana, orang-orang luar negeri itu bangga ketika mereka pakai produknya Juang Flute gitu. Iya, jual. Madura gitu. Satu-satunya pembuat seruling dahan di Indonesia ya di sini. Satu-satunya di Indonesia. Iya, awalnya. Tapi sekarang sudah ada di Bogor kalau nggak salah, udah ada yang mulai bikin juga. Tapi emang perintis awal sampean banget. Iya. Ngeri Mas Robi ini ya. Bismillah. Itu aku yang ngawalin di Indonesia lah, bisa aku berani bilang. Kalau yang buat suling kayu banyak, Jogja, Bali, Kediri, ada beberapa teman. Tapi kalau untuk dahan, aku berani bilang aku yang pertama dan satu-satunya awalnya. Ya sekarang barangkali ada yang bikin juga ya, tapi aku berani bukan cuma berani ngadu kualitas, ngadu data juga ayo. Gitu. Iya. Ya silakan aja buka internet sana. Iya, kalau ini benar-benar bukan hanya kualitas sih, teman-teman, ini sudah standar yang sangat tinggi menurut saya. Makanya kita kaget banget tadi saya bisik-bisik sama Bu Sena, bisa ada orang kayak Mas Robi ini terus tersembunyi di sini kayak gitu itu. Terus ke depan apa nih Mas untuk ke pencapaian sampean, kan sudah penjualan ke mancanegara, mungkin apanya yang mau sampean tingkatkan dari kerajinan ini tuh? Apa ya? Kalau aku berharap podcast ini ada banyak penontonnya nantinya, ada banyak Subscriber. Terus syukur-syukur kalau pemerintah nonton juga gitu. Iya. Biar mereka tahu, ayolah. Ayo gitu. Aku nggak dibantu mereka aja berani memberdayakan orang-orang gitu. Iya. Tanpa pemerintah. Masa pemerintah punya uangnya dari pajak kita juga kan? Iya. Masa mereka nggak mau? Iya. Yang aku tagih itikat baik. Jadi kemarin itu kita habis podcast jubirnya Pak Sandi Mas. Nah, sampai sekarang masih ada kontak. Nanti saya kirim videonya sampean. Iya Mas Rian ya. Mas Rian nanti saya kirim ke Mas Rian ini. Harus dibantu ini Mas Rian. Supaya maksudnya kalau sampean sudah nggak butuh, sudah selesai sampean. Tapi kan
ada banyak Heeh. orang-orang gitu ya yang di sini gitu, anak-anak muda yang mereka bingung gitu, mau gimana, lapangan pekerjaan susah, Ya. mau kerja di sini, Ya. kerja di mana, di Ya. berapa Di guys? sini apresiasinya masih kurang gitu Oh, oh. Mas ya. Nah makanya kalau mau ya aku mau langsung gitu, Ya. kalau bisa ke pusat ayo. Ya. Oke. Kalau dengan pemerintah daerah aku nggak berani. Sebenarnya bukan nggak berani, lebih ke nggak yakin ya. Iya. Lebih baik aku jalan sendiri. Iya. Oke, Mas Robi. Keren, semoga kita dari podcast ini bisa saling membantu teman-teman, karena memang beliau itu apa ya, bukan sekedar pengrajin, memang sudah punya kehidupan di sini, Mas. Sudah jiwanya di sini sama. Udah levelnya udah kayak seniman-seniman yang apa ya, dedikasinya memang di seruling. Memang spesialis seruling ini, Mas. Tidak membuat alat musik lain, Mas Robi. Enggak sih. Ke depan justru malah aku punya plan pengen bikin lyre gitu, atau kita combine gitu antara kita kawinkan ya, jadikan hybrid gitu, Iya. antara kecapi Sunda misalnya dengan lyre-nya Yunani gitu. Kecapinya Yunani kita kawinin gitu. Jadi ya instrumen baru kan. Iya. Nah itu. Mahal memang. Dari pemikirannya aja udah mahal itu, kita gimana ngebayanginnya kalau dengan Mas Robi. Oke, itu berarti Mas ya untuk ke depan sampean, malah sebenarnya ke depannya pemberdayaan yang sampean pikirkan gitu. Aku banyak apa ya, bukannya so baik gitu enggak, tapi aku Kalau kan seniman mah kan sudah jiwa itu ya. aku berangkat dari nol, benar-benar dari nol. Dulu aku tahu susah itu kayak apa, makanya aku nggak mau ngeliat orang lain susah. Aku pernah ngamen, parkir, ngojek. Ya Allah. Aku ngamen pernah mau digorok orang, pernah. Aduh. Makanya aku nggak mau ngeliat orang-orang susah kayak aku gitu. Iya. Ayo, tak ajak, tak bawa, ayo. Siap. Mas Robi, syaratnya apa Mas? Misalkan ada dari instansi, mau misalkan dari pendidikan ya, mau studi tour, mau studi di sini, workshop atau pelatihan, syaratnya apa Mas? Syarat, nggak ada syarat apa? Nggak ada syarat. Ada orangnya aja. Ada orang nemui sampean minta izin untuk ini, sampean Ngobrol. Gitu. lakukan itu aja. Ya Allah. Ya memang murah hati banget sampean Mas. Oke teman-teman, itu mungkin obrolan singkat kita dengan Mas Robi ya Mas. Iya. Kedepannya semoga melalui podcast ini kita juga bisa bantu sharing ke halayak yang lebih luas, dan juga semoga ininya sampean tercapai untuk bisa bantu pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya saya cuma mancing-mancing biar pemerintah juga dengar. Iya, biar mereka mau gitu. Iya. Ya nanti kita serius Mas, karena juga tim kita itu ada yang gabung di Gcraft gitu kan, yang aktif banget. Kebetulan ini nyambung banget dengan Pak Sandi itu. Iya, apalagi ini kan memang kerajinan, Iya, keren. craft. Ini Iya, kreatif ya. iya. Wow. Saya agak speechless teman-teman, oleh karena memang beliau ini orangnya kalem banget, santai, kita bawainnya itu. Jadi kita mau bahas apa itu jadi kayak sederhana gitu Mas ya. Iya. Intinya semoga dari obrolan yang singkat ini kita benar-benar bisa saling bantu nanti. Udah, kita santai aja, sederhana aja. Biar orang-orang yang bermain politik aja yang ruwet gitu. Kalau kita yang simpel-simpel aja, hidup aja yang penting. Oke, teman-teman, itu saja mungkin obrolan singkat kita dengan Mas Robi, seniman yang menjadi pengrajin seruling level internasional. Mungkin saja itu dari kita. Thank you.